Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih ada kami berdua seperti sebelum-sebelumnya. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisah-kisahnya kawan-kawan semuanya. Baik, sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau ngucapin terima kasih dulu atas semua support dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Semoga nanti dikembalikan dalam sesuatu yang lebih besar dalam bentuk apapun ya. Dan ya, monggo Bro Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah, dilanjutkan dengan kisah-kisahnya dari Bro Ayung. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Terima kasih tadi yang udah nyawer ya, Pi ya. Sampaikan ke Lapak Horor maupun ke Ngobor. Kemudian selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga kami bisa menghibur dengan betah mantengin kami. Amin. Ya, seperti biasa Ngobor akan menyajikan cerita-cerita horor dan menyeramkan, Bi. Ini juga cukup horor banget menurut saya. Ada sebuah kisah dari Mas Wardoyo. Oh, langsung nih berarti ya. Agak gerah ya Bro Ayung. Nyalain dulu ya, apa-apa. Agak betul agak. Enggak apa-apa wis. Mas Wardoyo itu masih ada dengan kita lah, umurnya 27-an. Mana disebutin ya, Bi? Iya. Berarti kita di atasnya. Di atasnya. Ya, nggak apa-apa, udah tua banget ya. Terus Baik. gimana? Mas Wardoyo itu sekitar umur 27-an tahun, belum menikah. Saat itu saya malam itu apes banget, lagi apes-apesnya saya. Loh, gimana apes Mas Wardoyo? Saya kan memang kerjaannya, kalau dulu kan saya jualan nasi goreng di Jakarta gitu kan. Terus pas lagi masa pandemi itu susah, saya di kampung. Waduh, jadi bulan-bulanan teman-teman kadang-kadang dicengin, apalagi orang tua nggak ngertiin situasi lagi kayak apa. Saya buat ngerokok ya harus rabutan apa aja kayak gitu kan. Beruntung saya kenal temen yang dulu SD bareng namanya Agus. Agus itu ngasih jalan. Ya meskipun saya itu ewang-ewang, dia kan tukang bangunan gitu ya. Saya ngewang-ewang jadi pengladen, tapi saya dibayarnya lebih. Gak kayak yang lain. Yuk, meneng-meneng yuk. Diam-diam, jangan yang lain tahu. Nanti iri gitu. Nanti iri, orang dia kayak kepala tukang atau mandor atau apalah gitu. Nah, waktu itu saya sempat nggak enak hati sama yang namanya Agus. Soalnya apa? Ya meriang siapa yang mau pengen ya Mas? Saya meriang emang nggak bisa kemana-mana. Si Agus itu emaknya meninggal. Nah, Agus itu umurannya di atas saya, tapi dia kan pernah, mari Mas, tinggal kelas atau apa kayak gitu. Nggak naik gitu ya. Tinggal kelas nggak naik ya, Bi? Iya, jadi umurnya udah 2 tahun di atasnya ngenduk dia. Ngenduk asli ya ngenduk. Jadi di atas saya 2 tahun. Itu pun dia itu anak bontot. Anak bontot saudaranya 7 apa 8, yang pasti emaknya udah tua banget. Malah sempat kalau dulu ya teleponan kadang-kadang jarang. Tahu mas saya jangan mati-mati katanya gitu. Udah tua banget, Bi. Jadi banyak ya di kamar, ngapain di kamar kayak gitu kan, mungkin jadi beban. Sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu ya. Soalnya Wardoyo juga pemuda, istrinya itu nggak bombong. Agus ya yang namanya istrinya kadang-kadang nggak bombong kalau misalnya ngerawatin emak setua itu. Ya wes. Nah itu emaknya meninggal, saya pas lagi sakit. Itu maknya Agus yang meninggal. Saya pas lagi sakit, rumahnya lumayan lah untuk saya itu mungkin 2 kampung. Oh, lumayan jauh ya? Lumayan jauh, tapi kan cuman teman SD dulu ya? Teman SD udah nukang bareng juga, Bi. Jadi ya saya nggak hadir di waktu itu di WA sama teman. Yuk bareng yuk, mana yuk? Waduh yuk mana yuk? Orang lah aku juga ya gue. Jangan seperti itu ya. Ya aku sakit, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saat itu malam sebenarnya tuh aku nggak mau ke tempatnya Agus. Ya setelah kesananya ya Bi ya, nggak mau ke tempatnya Agus. Ya sekitar sebulan setelah mamanya meninggal, nggak mau ke tempat Agus, dan Agus juga lagi nggak ada kerjaan yang libatin saya kerja sama orang. Tapi lagi-lagi mas saya rewel, malam-malam minta dicariin obat apotek bengi-bengi mas Ayong, jam 11 di tempat saya yang jauh dari kota. Aduh malas banget. Landilalanya baru belum keluar, masih di kampung area kamu, ban kempes, terus baik kempes. Aku nonton, untung nggak jauh ada tulisan
apa ya, tambal ban, jenengan ngerti lah tempatnya kayak gitu. Ya ngerti wis kalau daerah Tambal situ. ban bawahnya tutup. Tambal ban tutup. Tutup. Benar, tutup. Tapi wis terdesak, saya juga kenal. Alah menungsane ning jero, ketok-ketok bae ditambal bannya. Itu ban depan. Saya jalan dan dilelai kok meleduk pas di depan rumahnya Agus. Berarti ban yang ini kan depan, ban belakang itu kempes di rumahnya Agus. Mau nggak mau Agusnya ada di depan. Jadi saya kayak udah kena gap. Yuk mandi yuk katanya. Iya. Yuk mau kemana? Oh enggak, mau ke tempat kamu Gus, katanya gitu. Jelimurnya mau ke tempat kamu, padahal mau beli ini kan obat. Oh ya wis, kayaknya bannya kempes. Iya lupa tadi nggak ngaku kalau itu bocor Bi. Akhirnya dolan oleh Gus. Oh anak orang meninggal nggak kesini. Kamu WA orang juga katanya gitu. Emang kenapa? Aku itu kan sakit nggak bisa tuh. Oh nggak apa-apa lagian udah meninggal ini. Bombong katanya begitu. Si Wardoyo kan biasa guyonan kan. Bombong mahnya udah meninggal, rumah sagluntung punyanya Agus, bebas, istri juga bebas. Jangan ngomong kayak gitu juga orang tua saya kata, digituin kan. Bis medang. Akhirnya tapi diajak ngobrol. Mungkin Wardoyo Agus sekarang udah cerdas ya kayak dulu. Dia itu lagi mainan gini terus, Bi. Bangsat kayak gitu loh. Game-gamean terus, nggak tahu sama siapa itu. Kayak gini saya main dilawani jauh-jauh malam-malam. Ya banyak kempes kayak gini, main ke tempat kamu dicuekin, boro-boro minuman, asu baik kayak gini, mainan Mobile Legends apa itu Bi. Ya bukan apa-apa, tanggung ki Gus. Tanggung yo. Aku pan menang maning mau menang lagi. Emang nggak senang kayak gitu. Nah, kalau saya nggak senang, ya iyalah ngomongin HP rapi kayak gitu. Ya iyalah kamu itu HP-nya jelek. Langsung saya dihina Mas waktu itu. Tapi biasa ceng-cengan nggak apa-apa. Gini aja. Emang rumahnya bagian depan itu bagus lah ya, udah permanen. Tapi belakangnya itu panjang kayak kereta api kalau ngomongnya gitu Pi. Temen Mas, rumahnya tuh ke belakang panjang. Nah areal setengah rumah ke sana ya masih ada kayu segala macam, apalagi pawonnya yang belakang itu rada kayak gini katanya orang tuanya tuh ya. Maksudnya dia itu ada gas, nggak senang masak pakai gas, jadi pakainya kayu Bi. Ada pawonnya. Kalau itu saya pernah masuk ke belakang, tapi lewat belakang samping gitu ya, lewat kebun itu. Saya mau nganin itu banyak banget di pagar-pagar kayu yang pawon itu loh. Terus masih ada pakai tungku segala macam, pernah nongol di sana. Nah si Agus ngomong, yuk kamu kalau mau pengen kopi, saya juga kopinya tinggal sedikit. Ceritanya dia kan rada mandornya si Bi. Jadi ngongkon loh, merentah gawe kopi dewek. Waduh saya nggak enak masuk ke rumahnya jenengan kayak gitu. Kan ada istri. Yang penting jangan masuk ke kamar. Ada istri dari dulu juga saya ada istri. Kalau kamu nggak masuk ke kamar, saya aman. Iya sih, saya jadi kaki kayak gitu kan. Gawe kopi dewek, saya bikin kopi nggak lancang. Enggak, saya ngizinin sekalian oke garis cuwil. Bangsat gitu. Ngoroko harus dianggapnya kayak don lene kayak anak buahnya aja, padahal kan malam hari ya. Tapi saya butuh kopi dan saya udah tanggung malu, sekalian nambal malu yang dulu nggak datang. Saya ke belakang. Rumahnya tadi ya Mas bilang jauh. Pertama keramik kotakan di depan doang. Kesananya itu udah plester topi, plester pada toal-toal. Wong kalau lagi ke rumah saya moyoki, maksudnya menghina. Kayak gini kamu bisa utak-utik pakai congkir ditambal kayak apa? Rumahnya sendiri pada bolong-bolong kayak gitu Mas, pating serua kayak gitu. Langsung bisa ngeliat gitu kayak gitu. Nah itu ruang tengah, kesananya ada kamar. Nah kamar yang terakhir itu kamar ibunya Bi. Itu boktek pas ngelewatin hampir kesompangan lah ke belakang bagian yang terbuka, nanti pawon gitu. Mau bikin kopinya kan di sana. Mana termos kayak katanya, saya udah ada air di sana, nggak usah masak kayak gitu. Kalau termos juga adem, kamu nyalain di gas. Orang kayu Gus, kalem kayu darurat katanya seperti itu. Wah bahaya katanya seperti itu. Akhirnya pas lewat di kamar emaknya, itu pintunya terbuka Bi. Itu saya ada perasaan bener-bener, saya bukan penakut Mas, ayo terus terang.
Ya embu ya Bi, mana aku tahu kan. Katanya saya bukan penakut, tapi ngelihat pintu terbuka melimping lah segini, sejengkal. Itu ruangannya Manya Agus, saya pernah nyamperin karena dia itu motornya kayaknya kempes. Saya berangkat jalan bareng. Jadi medang dulu ke belakang lewatin itu. Masa sih orang udah 3 bulan 4 bulan udah meninggal, baunya masih sama Bi. Kamarnya kayak pesing masih baru kayak gitu. Kalau iya toh bekasnya pesing, masa nggak dibersihin sih kayak gitu loh. Mas aku yakin jorok men. Tapi bukan cuma segitu, ada seseorang di dalam yang benar-benar duduk, cuman siluet orang, lampu kan dimatiin, cuman dari luar ada lampu penerangan dari luar, ada yang lagi duduk posisinya mungkin sedeku beginilah, ini ranjang dan ranjangnya kayak aku pernah lihat itu besi, ranjang besi, rambutnya turun ke begitu, arang-arangan keriting, depan hitam semua Bi. Temboknya berarti warnanya putih ya, karena siluet kan. Ada siluet kayak gitu tuh, kayak gini ya, putih-putih buluk lagi gitu. Saya ngucap tapi tak tahan. Mamanya si Agus. Itu mamanya Agus kan udah meninggal. Masa mamanya Agus sih kayak gitu? Dilengok lagi jadi udah begini belakang lagi Bi. Perasaan aku dok. Cuman dia udah lewat mundur lagi perasaan saya ya nggak ada apa-apa mas, aja kayak gitu. Sing serem apa mas Mardoyo. Ya itu akhirnya kan saya kan ke belakang, tremos mana posisi kopi katanya sore enceng dicandalin semua, tahu ini toples cilikan Bi, ditutupi apa gitu, korak-karik semua Bi, korak-karik semua, ketemu kopi yang sasetan sama tremos. Katanya kadang-kadang ketipu begitu, ngambil ini apa cangkir terus kira-kira berat, langsung kebanting sendiri Bi. Enteng gitu. Adem pula, akhirnya mau nggak mau nyeplek itu kompor gas nungguin orang buat berdua, akhirnya karena udah lama dibanyakin gitu. Saya lagi nungguin di belakang, wong tukang tapi embu ya. Itu kayunya itu banyak bolong-bolong repek-repek nggak ditambal-tambalin. Jadi saya bisa ngeliat ke arah kebun dari dalam. Serem banget mas di situ, kelihatannya serem banget. Akhirnya kalian muter daripada saya ngeliat satu arah, nanti di belakang perenggasannya nanti dicawel, mendingan ngeliat muter-muter begitu Bi. Nah pada saat ngeliat ke kiri, setelah tadi ya tungku, terus ada karung-karung apa yang ditumpuk, terus bekasnya apa yang buat nanam itu mas, bencuk-bencuk itu kayu-kayu yang gede-gede. Ada pintu, kok pintu terbuka di jam segitu, sampai jam berapa itu? Ya mungkin udah tengah 12 kayak gitu kan. Pintu terbuka, pintu yang dari bambu. Nanti ada selek kayak gitu kan. Pintu kok terbuka? Ya aku kelalen lupa atau gimana ya, kok pintunya terbuka kayak gitu. Masa ada orang dari dalam, kan cuman istrinya sama anak kecil, mana berani kayak gitu, bisa kemalingan. Ada empatinya Bi. Akhirnya dia lah tutup lah. Dia berjalan sambil nungguin air itu mau nutup pintu. Tahu-tahunya pas dia ngeliat ke belakang, ada mungkin berapa meter di luar itu tanahnya agak lapang karena di atasnya itu pohon-pohon mangga bersih, tanahnya bersih. Ada lampu kecil di situ. Dia ngeliat ada sosok di Belumbangan Bi. Ada sosok di tempat buang sampah gitu. Ya. Dekatnya itu ada sosok di Belumbangan. Kayak gitu ngomongnya. Itu suaranya Manya Agus suaranya Manya Agus, tapi orangnya mana dicariin. Itu kan kayak ada di Belumbangan area situ, dia nengoknya ke situ, orangnya mana. Pas dia nengok kan enaknya ke arah kanan, nyerong begitu, pas di kirinya begitu, fotonya ada di samping saya mas, di samping saya. Yang sampean lihat sosok memang makhluk hantu atau memang Manya Agus. Wujudnya bentuknya tuh wujudnya persis banget kayak lagi hidup, dan saya lupa kalau dia itu udah meninggal. Lah itu yang di Belumbangan gimana? Perengasannya kan ada di Belumbangan sosok itu, karena kayak seret kayak gitu loh Bi. Terus dia nengok ke arah kesini, nggak ada gitu. Nggak ada, tato nyampe dari kuping kiri. Pas dia nengok begitu kan orang kaget karena dia tua serem, bukan dia udah meninggal. Kagetnya seperti itu. Akhirnya saya udah kaget. Mak, sampean ngagetin baik kayak gitu. Sampean kok ngagetin aja. Itu dia
reaksinya cuma kayak nginang begitu, ngigi kayak gitu, tapi kayak orang marah, apalagi marah sama Agus ya, jadi maksa gitu, sak. Giginya kan masih utuh, cuman hitam doang kayak gitu kan. Deket banget mungkin ya semeter lebih lah, kayak saya dicawel aja kena. Kurus, nggak pakai kutang, nggak apa, jadi ngamble semua, tapi kurus banget kayak gitu, cuman pakai jari yang diuntel begitu kan. Kayak, mak, bengi-bengi ngapain di sini, malam-malam ngapain di sini, dingin, nanti malam meriang lah. Udah, kayak gitu didorong-dorong. Gitu. Jadi, tapi nggak ngomong. Ya, ngomong, tapi nempel pas sama Mas Pardoyo, nggak nempel. Kayak perasaan mau nempel tapi di muka saya, tapi saya kena hawa kayak dingin, nggak enak pokoknya, dan baunya pesing banget, campur kayak ya pap yang kering-kering kayak gitu, Bi. Saya kayak didorong begitu, saya langsung nyinyir begini kan, baunya kayak gitu, saya suruh masuk, suruh masuk kayak gitu. Saya mundur barengan sama itu bunyi gitu kan, apa namanya, air bunyi. Yang mak kondisi mak santai emang tuh kan guyon santai mak. Wah, aku ngomong Agus, sampean masih di dalam, masih di luar kayak gitu kan. Dasar Agus ngomong tua kayak gitu di luar, kalau mau dimatiin aja sekalian kayak gitu ngomongnya. Dia nggak bisa, saya itu nggak itu udah meninggal, padahal tadi lewat aja itu udah meninggal. Saya itu ngucurin kopi 2 kayak gitu kan, carcur, terus melas banget sama emaknya Agus. Akhirnya saya nyamperin lagi ke sana, keluar, mak, sampean sini di mak, sampean ke di mana? Terus tuh jogegan bengi, biasa guyonan, karena nggak bakalan denger juga kupingnya juga. Saya nyari di rel situ nggak ada. Pas saya balik arah begini ya, motak tutup apa udah masuk, saya nggak ngeliat, apa lewat samping depan, pakai tongkat begitu, ditutup slotnya digini, dia muter mengambil kopi yang masih di sana. Muter balik. Itu sosok itu, ya dia nggak ngomong sosok, artinya ibunya kan, ibunya udah nyampe di pintu sompangan mau masuk dalam rumah, lagi perempet tinggal sedikit gitu kan, lagi pegangan. Oh ya syukur wis mancing katanya udah masuk. Jadi saya nggak ngomong Agus kan. Udah gitu dia itu bawa kopi, emaknya udah posisinya kayak yang pertama duduk di situ ya, kayak gitu lagi. Tadi pertama nggak ada suara, itu ada suara kayak gitulah. Ya nggak takut nggak apa mas, merinding tetap, tapi nggak ada perasaan dia udah meninggal atau lupa, saya dibikin lupa. Ke depan nemuin Agus, bangsat kau isi tulanan kayak gini terus. Mau tahu tolong baik katanya gitu. Pokoknya ada apa enggak, malah nanyain ke Pardoyo. Sialan, saya benar-benar dikerjain. Saya masih nggak ngeh itu meninggal, emaknya udah meninggal. Saya kan ngomel, namanya temen ya, walaupun dia bos saya lah, pernahnya Gus, sampean itu kalau misalnya sama orang tua yang bener Gus, yang bener gimana? Kau urung ranapi dewe, kamu belum ngarapin sendiri, belum merasakan sendiri. Nanti kalau mamu tua masih muda aja udah rewel loh ya. Maksudnya kamu rawatin orang tua dengan baik. Ya Allah, saya kurang apa? Dia udah kayak bayi lagi, yo, katanya begitu. Sambil mainan, Be. Udah kayak bayi lagi. Saya bisanya begitu, mau di acok jalan-jalan atau apa? Angel melang roket angel katanya. Naik motor aja susah. Bukan malam-malam kayak gini ngapain di luar? Ngomong apa sih Raimu digituin? Ngomong sih Raimu, mamamu itu tadi di luar. Saya mau bawa masuk ke dalam, tapi mau bunyi angel, katanya takutnya dia habis poker atau ngapain. Kau ngomong apa sih? Raimu ngomong apa? Bah saya digituin. Cara-cara bercandanya orang ini kan gitu. Mamu itu malam-malam ki jam pira Gus, ini jam berapa? Mau jam 12 teng, ngapain mamamu keluar? Kamu nggak kontrol. Kalau jatuh kepaduk sama palangannya pintu, masuk gelumbangan, itu kan banyak kayu-kayu bekas. Ada apa-apa kamu ketempuan loh Gus. Kamu ngomong apa digituin masih nggak ini? Kamu ngomong apa? Mamamu di luar. Luarnya gue mancing kalau di luar mau masuk, dia udah kesel si Agus udah kesel, kalau di luar udah masuk. Iya untungnya udah masuk. Agusnya mulai kayak mungkin ceritanya si siapa tuh Wadoyo mulai enggak kali ya Agusnya. Udah masuk ini sih turun nadanya.
Mamu kan tadi di luar. Saya ngomong, Mak ngapain di luar? Apa mamamu nggak ngomong apa-apa? Emang dia kan budek ya Gus. Sorry Gus, budek kan Gus digituin. Saya disuruh masuk. Nah, saya bikin kopi. Masuknya kapan? Akhirnya kan pintu tak tutup. Mamu kan udah masuk dalam. Tadi di kamar lagi nyam nginang atau apa kayak gitu. Kamu ada apa sih kayak gitu? Udah mulai losot-losot. Taruh ininya HP-nya. Gus, yuk jangan mengada-ada ya yuk. Kalau kamu nggak datang, aku oke. Orang penting yo, yang penting kiainya datang buat tahlilan, buat nalkin. Sorry Pak ini, tapi maku sejelek-jeleknya, maku itu udah meninggal. Ya, jangan diomongin lagi. Di situ, tok. Ya Allah kayak gitu. Saya itu kayak bocah kecil gimana? Mau nggak ada apa-apa di bawah juga nggak ada ular, langsung likrik begini, Be. Langsung naik. Gus, Allah Akbar, ngapura Gus. Ya kenapa orang. Tadi kan kamu sendiri lagi baru masuk. Kamu nggak bisa datang kalau mamaku meninggal. Mamaku meninggal, kamu sakit, bisa datang. Kenapa kamu ngomong ada mama masih hidup? Aku kelalan. Dia minta maaf di situ. Kopi aja nyampe tumpah. Dua-duanya nyampe tumpah karena saking kagetnya begitu. Tapi aku yakin sumpah baru mamu itu di belakang pakaiannya persis wonge wagu mana kon sampai detik. Tolonglah jangan mengada-ada. Kalau yang kayak gini saya nggak suka. Saya gitu nggak suka. Kalau kamu berani tanggung jawab omonganmu, buktiin bareng ke sono. Dia mesti anak sing nyamar, ini masih ada yang nyamar jadi mamaku, mau bikin kotor di tempat ini. Saya selama tahunan kecil di sini nggak pernah lihat kayak gitu. Jadi Yula, kalau kamu nggak percaya ikut sama saya di kamar yuk kayak gitu. Tapi iyunya kena itu udah meninggal, saya pasti kena malu. Pikirnya si Wardoyo pasti nggak ada. Akhirnya kan ke arah kamar gitu, mulai lambat maju raimu bangsa digituin, maju. Ayo tunjukin mamaku mana kayak gitu. Nah pada saat masuk ini masih terbuka begitu, Bi. Ngelihat Agusnya juga, Agusnya ngelihat, Wardoyo juga ngelihat, tapi sosok itu makin geser, cuma kelihatan sedikit banget, bener-bener ada kayak wayangan, tapi di tembok yang putih itu bukan lagi duduk di situ, dan suaranya bukan nyam lagi, kayak gitu kayak orang kedinginan. Langsung, yuk siapa ya, itu siapa ya. Siapa maning katanya kayak gitu. Dia itu Wardoyo takut tapi bangga menang gitu. Siapa maning itu yang tak ceritain. Mak, lo kan sampean mak gitu. Bagusnya ngelawak lagi. Takut tapi cangkem mulut biasa ngomel kan. Mak, masa itu sampean mau bengi Fatihah wis mak katanya gitu. Semalam kan Fatihah udah, mau Fatihah lagi mak. Mak, Fatihah apa Yasin juga sering aku sama. Maafin aku sama. Jangan kayak gitu lagi, jangan nakut-nakutin mak. Itu nggak bergeming sama sekali sosok itu. Akhirnya daripada tanggung kayak gitu kata Wardoyo. Mana tak tudune metune sing kene katanya. Keluarnya dari sini. Mereka itu dituntun. Jadi Agus masih gandul dituntun Wardoyo. Sebenarnya Wardoyo aja nontonnya sambil lemes nonton si Agus. Tapi buat buktiin semuanya lah keluarnya dari situ. Pas sampai sompangan terus tadi ada pintunya buka tadi udah ditutup pintunya buka maning Gus, buka maning gimana itu di dalam siapa masa jadi setan sih, orang mungkin kayak wong apik, itu orang apik dulunya orang baik, kok pintunya buka lagi Gus, tadi kamu udah tutup, udah kasih suara apa ya di luar, ada suara nyem gitu lagi akhirnya mereka keluar ke sana melodot lah, kamu aja surung-surungan. Ada sosok lagi di luar dan mirip banget sama sosok Manya. Ya telanjang baju, kendor semua, cuman pakaian yang ditekuk begitu ya. Tapi yang itu sampai dengkul segini nyincing. Berarti kurus banget gitu, nongkrong di tadi tempat sampah, Belumbangan, kayak ngorek-ngorek sampah kayak gitulah. Kayak gitu ngomongnya. Akhirnya mau nggak mau mereka berdua, saya nggak tahu ya Mas, saya Wardoyo ya. Sama Agus kayak dibawa di alamnya dia atau kita itu nyata tapi nggak nyata, nggak ngerti. Sama-sama kita ketakutan tapi Agus memberanikan diri buat ngomong, mak lagi apa nih kono, mak lagi apa nih kono, lagi ngapain di situ. Berarti di sana juga ada mak lagi ngecelap kayak gitu bahasanya. Mak lagi apa nih kono, mak lagi apa di situ. Itu nggak ada sautan, dideketin mereka berdua, diutik nganggo kae carang
Ranting. ranting bambu yang udah kering itu Mm-mm. diutik begini, mak, saking enggak itu jangan bukan maknya yang jelaskan ya, diutik begitu katanya ngepong, mak dipendung-pendung bi kata itu saya ketawanya ya pas si waduh masa sih wani kayak romane dewek sama mamanya dewek kok kayak gitu ya kan udah tahu setan mas nyelos papuk nyelos barang nengok raine katanya mukanya emang kelihatan memang kayak ngelayut tapi nggak kayak muka orang be kalau orang kan rata-rata panjang segitu kan di sini leher gitu dia mukanya panjang banget be kayak mau ke tengah dada sini panjang bener-bener mulur panjang kayak gitu loh tengok kayak karel kayak gitu kita itu tubuh gedar kepala sama kepala buntut Allahu Akbar apa nabrak si Agus bukan lewat pintu lewatnya geribikan tembus das rumahnya tabrak gitu ya rumahnya ambruk masuk ke dalam memang kita mau ditakut-takutin sosok kita ada di pintu masuk itu ya. Iya pintu setelah sompang udah berdiri begitu. Kita lari lagi keluar, langsung kita ke musola sana. Ke musola tapi mau cerita di sana ada orang pengajian lah yang malam itu apakah tahlil inilah pokoknya acara kayak gitu mau cerita tapi karena mamanya sendiri ini diputus sendiri nggak mau cerita tapi setelah besoknya akhirnya minta antar saya nemuin ustadz gini oh enggak itu bukan mamu urusannya beda kayak gitu ya kamu banyakkan ini aja terus kamar pernah dibersihin nggak selama mama meninggal enggak ya udah itu buat apa namanya energinya baunya itu kan seneng bersihin mulai sekarang ya terus banyak ngaji banyak apa baduk sih kon kayak gituin diomelin paginya yang saya jadi niatnya mau kerja ke orang saya libur betulin itu yang ambrol sih ditabrak gitu. Sampai akhirnya dibersihin kamarnya segala macam. Nah setelah itu nggak ada cerita kayak gitu lagi dan bersihnya juga saya nggak tahu nggak mau lah saya katanya Tawardoyo nggak mau tapi pernah ada kerjaan bareng katanya bisa ngalami kayak gue ya Gus katanya bisa ngalamin kayak gitu ya yo nah ngomong kayak gitu jadi ngelingin malah mas kalau jadi ngeling ya gitu. Aja sih ceritanya. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya, cerita dari kampung ya. Ya semoga kita bisa ngambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.